Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, apakah kami masih bisa mencapai kesucian Sotapanna? Pertanyaannya adalah, apakah masih bisa mencapai tingkat kesucian Sotapanna ya? Nah, di zaman sekarang ini ya, tidak perlu terlalu pesimis seperti itu ya. Jadi kalau kita ingatnya di Mahaparinibbana Sutta, Buddha menjelaskan bahwa jika masih ada orang yang melatih jalan mulia berunsur 8 ya, maka dunia ini tidak akan kosong dari arahat. Ya. Jadi kalau arahat saja tidak kosong ya, apalagi tingkat-tingkat kesucian yang di bawahnya. Ya. Jadi jalan mulia berunsur 8. Nah, memang di situ disebutkan jalan mulia berunsur 8 ya, tapi secara teorinya ya, jalan mulia berunsur 8 ini bukanlah perihal sepele ya. Bukan hanya sekedar pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, tindakan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar ya. Setiap hal yang benar tersebut ya, itu perlu penjabaran yang cukup luas. Nah, oleh sebab itu, kadang-kadang kita perlu belajar Visuddhimagga, ya, kitab yang mengajarkan tentang meditasi, pengembangan batin. Ya. Kemudian misalnya kitab Abhidhamma, ya, apa yang dilihat, apa yang direnungkan waktu bermeditasi. Nah, ya. Sekarang sebelumnya ya, Bante ingin menjelaskan ada 4 jenis makhluk ya dijelaskan di banyak sutta ya. Contohnya di Mahawagga Nikaya ya, Atthakatha. Di sana juga Buddha menjelaskan ya. Bahkan setelah Buddha mencapai pencerahan sempurna ya, masih ingatkan kita bahwa Buddha diminta ya untuk mengajar Dhamma oleh seorang Brahma. Ingat nggak ya? Nah, Bante harap semua masih ingat ya cerita itu karena dari kecil kita mendengarnya ya, cerita Buddhis tersebut. Nah, di awalnya Buddha cenderung untuk tidak mengajarkan Dhamma ya. Karena Buddha berpikir bahwa makhluk-makhluk di zaman sekarang ya banyak kotoran batin. Sedangkan Dhamma yang telah direalisasi oleh Buddha, yang karena merealisasi Dhamma tersebut lalu menjadi seorang Buddha, itu begitu dalam dan luhur. Bagaimana mungkin ya makhluk-makhluk yang banyak kotoran batin di mata batin mereka ya, itu bisa merealisasi hal yang begitu mendalam. Kemudian akhirnya Buddha berpikir bahwa kalau saya mengusahakan itu, saya hanya lelah saja. Ya. Nah waktu itu Brahma ya, supaya dunia ini tidak kehilangan ya, seperti dunia ini tidak memiliki matahari ya, Brahma memohon kepada Buddha untuk mengajarkan Dhamma ya, mengingatkan Buddha bahwa ada makhluk-makhluk yang bisa merealisasi itu. Nah waktu itu Buddha menyebarkan kemampuan Sabanyutanyana ya, pemahaman semuanya ya, serba tahu. Jadi dengan kebijaksanaan serba tahu ini Buddha melihat, di segenap alam ini ada 4 jenis makhluk. Yang pertama disebut sebagai Ugha Titanyu. Yang kedua disebut sebagai Vipancitanyu. Yang ketiga disebut sebagai Neya Pugala. Yang keempat disebut Pada Parama Pugala. Nah, kita bahas satu-satu. Ugha Titanyu. Ini adalah makhluk-makhluk yang bisa merealisasi kesucian. Ya. Tidak hanya merealisasi Dhamma, tapi mencapai tingkat-tingkat kesucian dengan hanya mendengar penjelasan yang pendek saja. Ya. Berapa pendek? Dijelaskan ya. Ada beberapa jenis bodhisatta. Ya. Nah, bodhisatta yang pertama ya,
setelah mendengar, kalau misalnya sebuah dhamma itu satu syair ya, terdiri dari 4 baris ya. Nah, maka sebelum selesainya baris kedua, ya, makhluk-makhluk seperti ini sudah merealisasi tingkat-tingkat kesucian. Ya. Jadi misalnya kalau kita Manggala Sutta ya, Asewana ca balanam, ini satu baris. Pandita nanca sewana, ini baris kedua. Puja ca puja nianang, ini baris ketiga. Etang manggala mutamang. Nah, jadi sebelum ya, pandita nanca sewana itu, sebelum selesai sewana ya, nah mereka merealisasi tingkat kesucian. Nah, ini contohnya seperti Bhante Sariputta ya. Waktu bertemu dengan Bhante Asaji ya, sebelum selesai Bhante Asaji memberikan sajak tersebut ya, di pertengahan Bhante Sariputta sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna ya. Tingkat kesucian yang pertama. Nah, kemudian orang jenis kedua adalah Vipanchitanyu ya. Vipanchitanyu ini artinya seseorang yang perlu penjelasan secara detail ya. Setelah semuanya satu sutta misalnya ya, atau satu syair, satu bait sudah selesai dijelaskan ya, baru mereka merealisasi tingkat-tingkat kesucian. Nah, contohnya juga seperti Bhante Kondanya, Bhante Wapa ya, Bhadia, Mahanama, Asaji, 5 pertapa ini ya, 5 murid pertama Buddha ya. Mereka juga setelah Buddha jelaskan Dhammacakkappavattana Sutta ya, kemudian Bhante Kondanya akhirnya merealisasi tingkat kesucian Sotapanna ya. Nah, kemudian juga setelah membabarkan Anattalakkana Sutta sampai di akhir sutta, baru akhirnya 5 pertapa tersebut menjadi arahat ya. Nah, jadi mereka disebut sebagai Vipanchitanyu ya, makhluk yang merealisasi tingkat-tingkat kesucian hanya setelah Dhamma selesai dibabarkan. Nah, kemudian yang ketiga, Neyo ya, atau Neya Pugala. Neya artinya dibawa. Ya. Jadi makhluk-makhluk seperti ini dia harus dibawa setahap demi setahap. Ya. Jadi mengajarkan dulu ya, kemudian dihafalkan dulu, kemudian renungkan dulu, dilatih dulu, terus yoniso manasikara ya. Bahkan kadang-kadang disuruh mengajar dulu ya. Nah, jadi hanya setelah berlatih secara bertahap demikian ya, baru akhirnya mereka mencapai tingkat-tingkat kesucian katanya. Nah, mungkin para pendengar sekalian ya pernah mendengar Mahasatipatthana Sutta ya. Kalau tidak kalian masih ingat ya, di penutup Mahasatipatthana Sutta, Buddha seperti memberikan janji ya, bahwa orang manapun yang melatih ini ya, tidak butuh waktu 7 tahun untuk merealisasi tingkat kesucian ya. Bahkan tidak 7 tahun, 7 bulan, bahkan tidak 7 bulan, 7 hari ya, dijelaskan demikian. Nah, 7 hari ya. Waktu itu di kitab Adhakata menjelaskan ya apa yang dimaksudkan di sini ya. Nah, jadi untuk Neya Pugala juga ya, makhluk yang harus membutuhkan penjelasan yang tidak hanya penjelasan yang panjang tapi juga harus berlatih setahap demi setahap ya. Nah, itu disebut Neya Pugala. Nah, mereka juga dibagi menjadi 3 jenis ya. Yaitu yang kebijaksanaannya cepat, yang kedua adalah kebijaksanaan yang menengah, dan yang terakhir kebijaksanaan yang agak tumpul, agak lambat ya kebijaksanaannya. Nah, bagi yang cepat ya, itu katanya 1 hari. Ya, tidak perlu 7 hari, 1 hari pun bisa juga. Ya. Nah, bagi yang lambat itu ya bisa 7 hari atau bahkan bisa 12 tahun, beberapa tahun, 30 tahun, 60 tahun ya. Tapi akhirnya di kehidupan itu pun dia akhirnya bisa mencapai. Ya. Apapun pencapaiannya, tidak harus arahat ya, Sotapanna juga bisa, Sakadagami, Anagami, arahat.
Tapi di kehidupan itu dia bisa mencapai. Ya. Nah, kontras dengan pada parama pugala. Ya. Dari kata pada, itu artinya kata. Parama, maksimum. Ya. Jadi untuk pada parama pugala, jenis individu ini maksimum mereka hanya memahami makna katanya saja, katanya gitu ya. Tapi di kehidupan itu nggak bisa merealisasi. Ya. Nah ini mengacu kepada apa? Yang memiliki dua akar atau yang terlahir pada saat lahir ya tidak memiliki akar kebijaksanaan sama sekali. Ya. Nah mereka di kehidupan itu hanya bisa memahami maknanya saja. Tapi mereka boleh nggak berlatih? Tentu mereka harus berlatih. Mereka boleh nggak beryoniso manasikara? Tentu harus beryoniso manasikara. Fungsinya untuk apa? Untuk pencapaian di masa depan. Ya. Supaya itu jadi kebiasaan, jadi sebuah kecenderungan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, Ugati Tanyu, Wipanci Tanyu, dan Nea Pugala itu adalah makhluk-makhluk yang memiliki akar kebijaksanaan pada saat lahir di kehidupan itu. Ya. Yang disebut sebagai Tihetuka, 3 akar. Ya. Nah, dijelaskan bahwa Ugati Tanyu, Wipanci Tanyu ini adalah makhluk-makhluk yang memiliki parami luar biasa, ya, yang mendengar langsung itu dari Buddha, dari murid-murid Buddha, gitu ya, ketemu sama Buddha langsung, ya. Nah, itu adalah makhluk-makhluk dengan parami luar biasa. Nah, tapi seperti kita, ya, nah, makhluk-makhluk yang masih nyisa di Buddha Sasana Buddha Gotama ini, ya. Ya, mungkin karena kita lalai di kehidupan dulu ya, mungkin kita bertemu dengan Buddha Gotama, tapi sebagai apa? Sebagai semut. Atau kita sebagai tukang mabuk, ya, orang mabuk. Jadi, meskipun Buddha ada di dunia, kita nggak berlatih. Ya. Kita nggak dengar Dhamma. Nah, tapi masih mending ya, sekarang kita masih bisa mendengar, masih bisa mengakses Tipitaka, masih bisa melatih ajaran yang benar ya. Nah, kalau memang kita melatih ajaran yang benar ya, sesuai Tipitaka, sesuai ajaran Buddha, sesuai jalan mulia berunsur 8 yang dimaksudkan oleh Buddha, maka di kehidupan ini ya, kalaupun kita tidak merealisasi tingkat-tingkat kesucian, kita menyiapkan pencapaian kita untuk di masa depan ya. Semakin banyak kita melatih diri, semakin cepatlah perealisasian kita ya. Nah, terus kata sotapanna, ya, ini kadang ada yang menyalahartikan bahwa cukup hanya untuk mendengarkan Dhamma bisa mencapai sotapanna. Nah, apakah benar ya? Ya benar untuk misalnya Ugati Tanyu jelas ya seperti Bantim Sariputta mencapai sotapanna ya karena mendengar Dhamma. Kemudian jenis yang Wipanci Tanyu seperti Bantim Kondanya dan lain-lainnya ya, mereka menjadi sotapanna karena mendengarkan Dhamma ya. Nah, tapi zaman sekarang bisa enggak? Nah, Anda bisa buktikan sendiri ya. Setelah Anda mendengarkan Dhamma, apakah kotoran batin Anda sudah lenyap? Lenyap dan tidak muncul lagi ya. Tidak ada keraguan ya tentang hukum kama, tidak ada keraguan bahwa saya itu ada kehidupan lampaunya, dan kalau saya belum arahat, saya masih akan ada kehidupan mendatang. Nah, apakah Anda sudah ya, memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha? Apakah Sangha betul-betul sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian? Nah, kalau bagi mereka yang belum melihat sendiri, ya mustahil ya bisa hanya sekedar mendengarkan Dhamma, khususnya di zaman sekarang ini. Ya, Anda boleh coba, Anda masih bisa optimis. Mungkin Anda Ugati Tanyu, ya, mungkin Anda Wipanci Tanyu, Anda bisa berusaha. Ya, tapi kita bisa lihat, ya, apakah Anda bisa mencapai atau enggak. Nah, jadi karena apa? Pemahaman ini muncul karena apa? Karena interpretasi yang salah bahwa kata sota di sini adalah telinga, katanya. Ya. Nah, memang di dalam kamus Pali ya, kata sota itu bisa dua maknanya. Yang pertama telinga. Kenapa telinga? Karena mampu mendengar katanya. Akar katanya su. Ya. Nah,
Tapi ada makna yang kedua, yaitu apa? Arus air. Arus air. Nah, tapi yang di sini yang diinginkan adalah arus air makna ini. Ya. Jadi apa nak? Itu adalah mencapai. Mencapai bukan mencapai apa yang seharusnya didengar, bukan. Ya. Tapi mencapai arus di sini. Makanya suka diterjemahkan sebagai pemasuk arus. Nah, kenapa kok bisa akhirnya menyimpulkan pemasuk arus ya? Itu ternyata dari kata sawati, sandhati, soto. Ya, soto. Sawati, sandhati artinya tidak mundur, tidak berbalik arah. Ya. Sebagaimana arus air ya, kalau kita lihat air sungai Gangga dan lain sebagainya. Semua air sungai mengalir ke satu arah ya enggak? Kemana? Ke samudra ya enggak? Nah, jadi mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian ini ya, nah itu tidak akan berbalik arah lagi. Tidak akan jadi makhluk duniawi lagi. Pasti ya, pasti akan mengarah ke samudra yang disebut sebagai nibbana akhir, yaitu parinibbana ya, terbebas dari samsara. Nah, itu maksudnya. Jadi sota di sini soto wiyati soto. Seperti arus air, maka itu disebut sebagai sota. Nah, ini mengacu kepada apa? Kepada pencapaian tingkat kesucian Arya Maga. Jadi maga, cita itu ya, maga nyana, maga panya itu ya, kebijaksanaan pada saat merealisasi tingkat kesucian, itulah yang disebut sebagai arus. Karena seseorang manapun ya, yang sudah mencapai maga cita tersebut, maga nyana tersebut ya, tidak akan berbalik lagi. Kotoran batin yang sudah disingkirkan tidak mungkin muncul lagi. Ya. Terus juga tujuan hidupnya pasti. Ya. Dia akan mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi, cepat atau lambat. Dan akan terbebas dari samsara. Nah itu. Ya. Nah, tapi bagaimana cara melatihnya? Ya. Nah itu Anda bisa ikuti penjelasan Bante di 7 pemurnian. Ya. Nah, itu Bante sudah jelaskan ya setahap demi setahap bagaimana seorang Nea Pugala ya. Nah, jadi makhluk yang bisa dibawa atau dibimbing ini untuk merealisasi tingkat-tingkat kesucian. Dan patokannya apa? Standarnya apa? Kalau Anda sudah mencapai setidaknya tingkat kesucian yang pertama ya, kotoran batin Anda hilang. Ya. Kotoran batin apa? 3 untuk tingkat kesucian yang pertama, yaitu keraguan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, kehidupan masa lampau, kehidupan masa depan, ya. Kemudian keraguan terhadap latihan, ya. Latihan yang sila samadhi panya itu, kadang-kadang ada orang meragukan, apakah dengan berlatih ini bisa mencapai tingkat kesucian, ya. Nah, untuk mereka yang sudah mencapai, itu tidak ada lagi keraguan tersebut, ya. Terus pandangan salah tentang aku, diri, ya. Kemudian pandangan salah juga terhadap semua latihan atau ritual lain itu bisa mencapai tingkat kesucian. Ya. Jadi hanya satu jalan untuk mencapai tingkat kesucian, yaitu apa? Dengan latihan bertahap menyingkirkan kotoran batin. Ya. Jadi hanya melakukan ritual saja atau latihan-latihan yang salah ya bisa mencapai tingkat kesucian, itu disebut sebagai pandangan salah. Nah, 3 jenis ya kotoran batin ini disingkirkan. Nah, Anda bisa cek, saya sudah belum? Kalau belum, oke, nggak apa-apa, lanjutkan latihan Anda. Ya. Jadi hingga apa? Hingga semua kotoran batin, Anda tidak bisa marah, Anda tidak bisa sombong, ya, Anda tidak bisa merendahkan orang lain, Anda tidak bisa iri, pelit, ya, Anda tidak bisa muncul lagi nafsu. Ya. Nah, waktu itu mungkin ya, Anda adalah orang yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya. Tapi ya jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Apapun itu ya terus lanjutkan yang Anda latih ya sesuai Dhamma. Nah, sampai betul-betul Anda memurnikan diri Anda menjadi orang suci yang sejati ya, yang bukan katanya, yang bukan menurut guru saya sudah mencapai itu. Tapi itu adalah menjadi kebenaran sejati bagi Anda sendiri. Ya. Nah, jadi optimis ya bahwa di zaman sekarang pun ya
Anda bisa mencapai, ya, kalian bisa mencapai, kita bisa mencapai. Nah, tapi bagi yang tidak mencapai pun, meskipun di akhir kehidupan nanti masih belum mencapai, tidak masalah juga, tidak perlu sesal. Ya. Semua yang Anda lakukan tidak akan mandul, ya. Pasti akan membuahkan kenyamanan, kemudahan, pencapaian untuk di kehidupan yang berikutnya. Ya. Demikian penjelasan Bhante dalam program Dhammakatha kali ini.